Selamat datang di podcast kami. Saya Latif. Kami adalah mahasiswa Magister Manajemen dari Perbanas Institut Jakarta. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan tantangan komunikasi di lingkungan pemerintahan. Dan topik kita adalah bagaimana merumuskan keputusan desain dan mengkomunikasikannya dengan pemangku kepentingan sambil menjaga rasionalitas dan menghadirkan pengalaman pengguna yang terbaik. Dan konsep ini bersumber dari buku Tom Griever yang berjudul Articulating Design Decision, Communicate with Stakeholder, Keep Your Sanity, and Deliver the Best User Experience. Untuk membahas ini, saya juga mengundang dua narasumber yang akan memberikan perspektif yang berbeda. Pertama yaitu Arif yang akan membagikan pengalaman sebagai staf atau pelaksana, dan yang kedua Bapak Nanang yang akan memberikan perspektif sebagai pimpinan. Selamat datang kepada Pak Arif dan Pak Nanang. Terima kasih, Pak Selamat Latif. datang. Selamat malam, Pak Nanang, Pak Latif. Selamat malam. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin bertanya terlebih dahulu gitu ya. Apa tantangan terbesar dalam komunikasi desain keputusan di lingkungan kerja pemerintah, khususnya staf dan pimpinan, Pak? Mungkin ini pertanyaan ini dijawab yang pertama oleh Pak Arif sebagai staf ya, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Pak Nanang sebagai pimpinan. Monggo. Ya, baik. Terima kasih Pak Latif atas pertanyaan pembukanya ya. Kalau dari saya Pak ya, di level staff dari pengalaman memang tantangan terbesar ini adalah cara menyampaikan ide ataupun solusi desain kepada pimpinan ya, dengan cara yang tentunya mudah dipahami oleh pimpinan. Memang terkadang ketika kami di level staff ini mempunyai ide ataupun gagasan yang bagus, tapi kesulitannya memang bagaimana sih menjelaskannya dengan bahasa yang tepat, cara yang tepat, sehingga pimpinan ini dapat melihat nilai dari ide ataupun gagasan tersebut. Ada juga untuk tantangannya terkait dengan tekanan waktu maupun sistem birokrasi ya yang ada di pemerintahan saat ini, yang tentunya ini terkesan sangat sangat kaku ataupun dilihat agak rumit ya kalau di birokrasi pemerintahan. Ya, mungkin nyambung izin Pak Latif, izin Pak Latif. Kalau dari pimpinan, barangkali tantangannya adalah memahami konteks lengkap ya, dari usulan yang disampaikan oleh staf. Karena kenapa? Karena seringkali itu staf datang dengan solusi, tapi solusinya ini teknis banget dan detail banget gitu ya. Walaupun teknis dan detail banget, tapi solusinya ini tidak menjelaskan hubungannya dengan tujuan organisasi dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Jadi sebenarnya komunikasi yang efektif itu harus bisa menjembatani gap antara detail teknis dan visi organisasi yang strategis. Jadi kalau dilihat tadi sekilas itu ternyata ada gap komunikasi ya Pak antara detail teknis dan visi strategis gitu. Dan konsep articulating design decision yang dibawa oleh Tom Griever ini sangat relevan untuk mengatasi ini ya sepertinya. Dan konsep ini menekankan bagaimana pembuat keputusan harus mampu mengkomunikasikan keputusan tersebut kepada stakeholder termasuk pimpinan dan juga pengguna layanan publik. Nah, menurut Pak Arif selaku staf, bagaimana konsep ini bisa membantu dalam pekerjaan sehari-hari kira-kira? Ya, baik. Di konsep articulating decision ini ya dari River ini tentunya dasarnya itu adalah kemampuan untuk menjelaskan keputusan desain atau solusi dengan cara yang sistematis dan mudah dipahami oleh orang lain ya. Kalau di pemerintahan tadi ya untuk dari pimpinan sendiri, terutama mereka tuh yang bukan ahli di bidang tersebut ya. Nah, dalam konteks pemerintahan memang kami ya di level staff ini harus bisa menjelaskan mengapa memilih pendekatan tertentu dalam merancang layanan publik ya, atau sistem kerja yang akan dijalankan. Misalkan saya mengusulkan
contohnya ada digitalisasi layanan pengaduan masyarakat. Nah, kita tidak hanya mengatakan kita ini butuh untuk aplikasi ini, tetapi juga tentu harus menjelaskan bagaimana aplikasi itu akan mempermudah masyarakat dalam menyampaikan keluhan, bagaimana data yang akan dikelola dengan baik, dan bagaimana ini meningkatkan responsivitas pemerintah. Nah, dengan cara seperti ini kita dapat bisa menjelaskan kepada pimpinan sehingga pimpinan ini bisa memahami dari nilai yang gagasan maupun ide yang akan kita usulkan tersebut. Jadi intinya staf itu harus bisa menjelaskan mengapa memilih pendekatan tertentu dan seterusnya itu ya Pak. Dan kalau menurut Pak Nanang sendiri, bagaimana Bapak melihat pentingnya kemampuan staf dalam mengartikulasikan keputusan mereka, Pak? Ya, kemampuan staf dalam mengartikulasikan keputusan mereka menurut saya sangat penting banget, Pak Arif. Kenapa? Karena ketika staf ini bisa menjelaskan dengan baik, dengan jelas alasan dibalik usulan-usulan mereka, termasuk dengan memberikan adanya data pendukung, kemudian ada manfaat bagi pengguna, dan ini pun sejalan dengan visi dari organisasi. Kami sebagai pimpinan tentu bisa dengan percaya diri untuk mendukung dan mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan usulan tersebut. Komunikasi yang baik juga bisa membangun kepercayaan antara staf ataupun dengan pimpinan. Karena ketika saya melihat staf menjelaskan keputusan dengan rasional dan berbasis data, tidak hanya omong kosong saja, saya lebih yakin mereka juga telah memikirkan masalah secara menyeluruh. Ini juga bisa menciptakan budaya transparansi dan akuntabilitas. Jadi articulating decision itu bukan hanya tentang menyampaikan ide ya Pak ya, bukan hanya tentang menyampaikan gagasan, tapi juga membangun kepercayaan dan memastikan keputusan berbasis pemahaman komprehensif berdasarkan data dan keputusan yang rasional gitu ya Pak ya. Nah, dalam buku Tom Griffin ini disebutkan bahwa tantangan terbesar dari desain ini adalah bahwa desain itu subjektif. Menurut Pak Arif itu sendiri gimana menanggapi tentang tantangan yang terbesar ini, yaitu tentang desain, bahwa desain itu subjektif, Pak? Ya, Pak Latif ya, benar ya Pak, benar sekali ya, bahwa memang subjektivitas ini sangat nyata ya, terusnya di pemerintahan, di mana setiap stakeholder ataupun setiap pimpinan kita tuh punya pandangan yang berbeda dengan kami yang di staff ya, level staff. Nah, tantangan ini memang adalah bagaimana sih cara mengubah diskusi dari yang tadinya saya suka ataupun saya tidak suka menjadi apakah ini keputusan ini sangat efektif untuk pengguna, khususnya untuk masyarakat. Nah, kita perlu menunjukkan data-data dan juga feedback dari pengguna, masyarakat, ataupun evidence-based reasoning ya, untuk menggeser fokus di mana dari tadinya preferensi pribadi ini menjadi efektivitas solusi dari ide atau gagasan yang akan kita sampaikan. Nah, ini juga sejalan dengan prinsip user-centered design ya, yang menekankan bahwa kebutuhan pengguna ini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Kalau dari Pak Nanang sendiri sebagai pimpinan, ada tanggapan? Ya, kalau sebagai pimpinan barangkali menyadari adanya keputusan kami sebagai pimpinan ini harus berbasis pada kepentingan organisasi dan pengguna, bukan preferensi pribadi saya. Yang paling penting bagi suatu organisasi pemerintahan adalah fokus pada tujuan akhir. Apa itu fokus pada tujuan akhirnya? Tujuan akhirnya adalah memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Jadi intinya adalah fokus pada tujuan akhir untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat ya Pak. Dan dari tadi saya sampai simpulkan sedikit kesimpulan, yaitu kuncinya adalah data, evidence, dan fokus pada pengguna gitu ya. Dan pengguna yang dimaksud di sini adalah masyarakat itu ya Pak. Dan sebelum lanjut, ada konsep penting dari Griever tentang memahami perspektif stakeholder.
Di penelitiannya Surma, Ahu, dan kawan-kawan juga menekankan pentingnya perspektif taking dalam desain proses. Kalau menurut Pak Arief gitu, bisa memberi contoh tentang perspektif taking ini, Pak? Ya, Pak Latif ya. Untuk memahami perspektif, memang contohnya ya, di pemerintahan ini memahami perspektif pimpinan ini sangat penting atau krusial ya. Dimana saat kita mengusulkan misalkan untuk sistem informasi manajemen data, misalkan ya, ini awalnya memang fokusnya kita pada fitur teknis ya. Setelah kita memahami perspektif dari pimpinan, bahwa kita menyadari yang penting itu sebenarnya dalam meningkatkan efisiensi, pengurangan biaya maupun akurasi data yang diharapkan oleh pimpinan. Nah, dengan itu kami mengubah nih cara presentasi kami ke pimpinan bahwa kita mulai dari masalah yang ada dulu nih, lalu bagaimana solusi yang yang saya terapkan ya untuk mengatasi masalah tersebut dan kontribusi pada tujuan strategis organisasi. Dengan tersebut, pimpinan jauh lebih menerima ya untuk ide gagasan tersebut serta proses persetujuan ini akan lebih lancar dari pimpinan. Mungkin ada tanggapan dari Pak Nanan tentang perspektif taking ini, Pak? Iya, makasih Pak Arief. Tadi doanya Pak Arief juga mencoba memahami perspektif pimpinan itu. Sebenarnya dari pimpinan juga nggak jauh beda, karena pimpinan juga berusaha untuk mengambil perspektif dari sisi gimana sih perspektif staff seperti itu. Nah, kami juga harus memahami perspektif staff dan juga perspektif masyarakat sebagai pengguna. Terkadang sebagai pimpinan kita itu terlalu fokus pada strategik objektif, tapi sehingga menjadi lupa akan realitas lapangan atau kebutuhan nyata masyarakat. Sebenarnya kami selalu mendorong agar staf ini bisa membawa perspektif pengguna dalam setiap diskusi. Jadi kita tahu sebenarnya pengguna ini atau masyarakat ini butuhnya apa sih gitu. Nah, ini sangat membantu kita untuk bisa menyediakan kebutuhan nyata bagi masyarakat, bukan hanya berdasarkan asumsi saja, tapi berdasarkan data yang ada. Oke, kalau kita tadi bicara tentang perspektif pimpinan dan perspektif staff, intinya kita adalah menciptakan bagaimana komunikasi yang efektif gitu kan ya Pak, khususnya di lingkungan pemerintahan. Dan kalau Tom Griever sendiri menekankan bahwa komunikasi efektif itu dimulai dengan listening atau mendengarkan. Nah, kalau misalnya Pak Arief gitu, Pak Arief itu sebagai staff, bagaimana pentingnya keterampilan mendengarkan Pak menurut Bapak? Ya, baik Pak Latif. Memang untuk mendengarkan ini sangat penting ya bagi kami khususnya di level staff, karena memang seringkali itu kita fokusnya pada apa yang ingin kita sampaikan ya pada pimpinan, sehingga kita tuh lupa untuk mendengarkan apa yang dikatakan pimpinan gitu ya atau stakeholder ya. Dengan mendengarkan aktif tentunya kita bisa memahami apa sih kekhawatiran ataupun prioritas dan juga ekspektasi dari pimpinan ya. Nah, misalkan ketika kita rapat dengan membahas usulan program baru, pimpinan ini memberikan feedback yang terkesan ini terdengarnya seperti kritik. Namun dari kritik tersebut ya atau dari penyampaian tersebut justru ini terdengarnya dengan baik ya. Ternyata pimpinan ini mengungkapkan kekhawatiran tentang aspek tertentu, misalkan dari segi anggaran maupun dari timeline program. Dengan memahami ini kita bisa merespon dengan tepat, misalnya dengan menyajikan alternatif solusi ataupun penjelasan tambahannya dari program yang kita usulkan. Nah, dalam buku Griever ini juga menekankan bahwa pentingnya mencatat dalam sesi diskusi ataupun dengan pimpinan, yang mana ketika kita mencatat ini kita akan dilihat ya untuk dari pimpinan bahwa kita ini mendengarkan dengan serius apa yang kita sampaikan kepada pimpinan.
betul. Itu mungkin cara kita menunjukkan bahwa kita aktif dalam rapat juga gitu. Mungkin Betul, ada Pak. gitu ya. Kalau dari Pak Nanang sendiri sebagai pimpinan, bagaimana pentingnya keterampilan mendengarkan, Pak, menurut Bapak? Ya, keterampilan mendengarkan kalau dari sisi pimpinan mungkin sebelumnya sebagai pimpinan gitu ya, sebagai pimpinan sebenarnya bisa merasakan adanya perbedaan ketika berinteraksi dengan staf yang berbeda, antara staf yang benar-benar mendengarkan dengan staf yang tidak mendengarkan dengan benar-benar. Ketika staf mendengarkan dengan baik, kami sebagai pimpinan ini merasa dihargai dan percaya bahwa mereka ini akan mengakomodasi feedback atau umpan balik yang telah kami berikan. Baliknya, kalau staf hanya menunggu giliran bicara, komunikasi bisa jadi hanya satu arah dan jadinya tidak produktif. Sebenarnya mendengarkan ini bukan hanya tentang mendengarkan kata-kata ya Bapak, tapi mendengarkan ini harus memahami konteks dan emosi di baliknya. Ketika kami menyampaikan kekhawatiran tentang tadi adanya timeline project, implementasi project, mungkin yang kami maksud adalah kami ini perlu jaminan bahwa proyek tersebut tidak mengganggu operasional yang sedang berjalan, tidak mengganggu operasional proyek yang lainnya, seperti itu. Ternyata mendengarkan itu cukup kompleks ya, bukan hanya kata-kata, tapi kita harus memahami konteks juga emosi di baliknya gitu ya. Menarik sekali gitu ya. Dan sebenarnya menarik sekali pembahasan kita ini. Namun ternyata waktu juga yang harus memisahkan kita ya Pak ya. Kalau terima kasih untuk kehadirannya Pak Nanang juga Mas Arief. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya, dan hari ini kita telah membahas banyak hal tentang komunikasi khususnya di pemerintahan. Ada beberapa hal yang bisa saya garis bawahi, diantaranya yaitu tantangan komunikasi di pemerintahan ya Pak ya. Tadi tantangan terbesarnya adalah adanya gap komunikasi antara staf dan pimpinan. Tapi hal ini bisa dijembatani dengan komunikasi efektif berbasis data dan fokus pada user need. Kemudian setiap keputusan itu harus fokus pada kebutuhan pengguna. Dan masyarakat adalah pengguna atau penerima layanan publik. Kemudian yang selanjutnya, hal yang tidak kalah penting ya, komunikasi adalah kolaborasi, bukan kompetisi. Jadi sekali lagi kita tekankan bahwa komunikasi efektif adalah kolaborasi, bukan kompetisi. Terima kasih sudah mendengarkan kita, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Pak Nanang, Pak Arief. Terima kasih Pak Latif, Pak Terima kasih Arief. Pak Latif, Pak Nanang.